Wadah Bekesa, Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di studio mini yang insya Allah ke depan akan terus berprogres untuk jadi studio yang tetap mini. Kita ada lagi di Wadah Bekesa. Kalau sebelumnya mungkin yang sudah nonton Aryoke Kecamatan Samarinda Seberang, kayaknya ada suasana baru ini di studio kita. Alhamdulillah ada sponsor lagi. Mungkin dengan suasana baru jadi pembahasan kita ke depan akan lebih menarik lagi untuk teman-teman ikuti. Wadah Bekesa itu sedikit bahasa lokal kita di Samarinda. Wadah Bekesa itu artinya tempat cerita. Jadi harapan teman-teman mungkin tim-tim kreatif yang beribu jumlahnya ini, harapannya di sinilah tempat kita bercerita, tempat kita menyampaikan keluh kesah. Yang penting yang menyumpah di sini kan. Agak berat juga itu. Teman Tian. Nah, kita punya sebelumnya kita nih bingung mau manggil apa, mau manggil penonton kita itu apa. Tetap bahasa lokal di sini, teman Tian artinya teman Anda, artinya di Wadah Bekesa tempat cerita kami akan selalu ada untuk menemani teman-teman semua. Teman Tian, teman Anda. Oke, tidak usah berlama-lama. Hari ini saya ditemani oleh senior saya. Saya biasanya manggil Maha Guru. Kebetulan beliau ini selain aktivitasnya sibuk di Yayasan Melati, salah satu berkecimpung di dunia pendidikan juga. Beliau juga aktif di kepemiluan. Mungkin karena bintang tamunya beliau yang kami undang, jadi pembahasan kita pasti tidak akan jauh dari masalah kepemiluan. Kebetulan beliau ini di tempat kita di Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Beliau adalah sosok yang terus mendedikasikan dirinya untuk aktif di kepemiluan sebagai penyelenggara di ad hoc, terutama divisi data. Kita sambut teman kita Bang Tintus. Bang, siap. Dari tadi ya nunggu. Ini nunggu openingnya luar biasa ya, Karena suasananya baru kan. Kuahnya banyak bumbunya ini. Ya. Apa terbang ini Abang Eki nih? Karena ahlinya saya itu cuma menjilat. Tidak ada keahlian lain ya kan. Jadi ngambung orang aja. Karena itu saya diminta juga dadakan ini. Iya. Jadi kalau teman-teman yang ada di rumah yang ngikutin YouTube channel kami itu bingung ya, mungkin agak bingung. Ini hostnya yang mana sih sebetulnya? Ini karena ini adalah Wadah Bekesa, di sini juga tempat kumpulan teman-teman yang coba keluar dari, kalau bahasa Belandanya, comfort zone, ya, keluar dari zona nyamannya. Terus ingin berkembang, teman-teman muda yang kita rangkul semua kita kumpulkan di sini. Jadi siapapun yang ingin mengekspresikan dirinya boleh ke sini. Begitu ya teman-teman tim kreatif. Pokoknya gas terus pokoknya. Artinya di sini lah wadah kita untuk belajar mengekspresikan diri kita sebagai kaum muda. Siap. Bang, Ya. Tadi sedikit di pembukaan tadi menyinggung masalah kepemiluan. Ya, Abang ini kan di divisi data kan udah lama sekali ya. Gak terlalu lama Bang. Jangan panggil Abang. Jadi kemarin itu sempat ada obrolan sebelumnya terkait pemutakhiran data pemilih, Bang. Ya. Nah, kalau saya baca-baca itu di daun-daun ya kan, atau burung-burung yang berterbangan membawa informasi, katanya
terkait data di kepemiluan itu kan salah satu hal yang urgent. Ya, artinya penting lah ya. Salah satu ruh mungkin ya. Jantungnya. Jantung berarti dia memompa darah ini ya. Ya. Penuh adrenalin berarti di divisi ini ya. Sudah tidur belum? Matanya bengkak ya. Sudah tidur bang, ini baru dibangun tidur nih. Oh iya. Cuci muka dulu ini. Saya ada gelas yang lain itu diminum. Kalau haus silakan, ini air panas dan mentah. Makasih. Ya, Bang, ini kita kalau kita ikuti kan dari awal pemutahiran data. Dia sempat juga di rumah saya tuh dicoklit, mungkin di rumah teman-teman juga sempat dicoklit namanya di data. Terus sempat masuk lagi ke namanya DPHP, DPS ya kan, DPS HP hasil perubahan, terus diumumkan tuh di mana-mana. Saya lihat Diplenokan juga diumumkan. di media sosial tuh rame diumumkan, cek namanya. Ini ada lagi saya baca barusan terkait DPTB kalau nggak salah namanya, DPTB dan DPK. Nah, itu apa sih Bang? Banyak betul istilahnya ini, bikin pusing kita ini. Apa itu Bang? Iya Bang Eki. Jadi kalau kita review kembali ke sejarah penyusunan daftar pemilih ini, memang yang di awal itu dengan namanya daftar pemilih hasil pemutahiran. Itu di awal sekali. Terus setelah itu ada lagi namanya itu daftar pemilih sementara. Jadi setelah dimutakhirkan ada muncul namanya daftar pemilih sementara. Terus selanjutnya yang kita kemarin kerjakan lagi itu adalah diperbarui lagi datanya menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Oh, jadi yang tadi daftar pemilih sementara itu ada lagi tahapannya ya? Ada lagi, diperbaikin lagi. Ya, namanya daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan itu juga sudah kita umumkan di beberapa kelurahan di Samarinda seberang. Terus setelah itu baru tahapan daftar pemilih tetap sudah. Iya. Fix ini. Ditetapkan. Ya, daftar pemilih tetap kemarin itu ditetapkan di KPU Kota Samarinda. Di KPU Kota. Di tingkat kota lah ya. Tingkat kota. Kecamatan hanya sampai daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Sampai hasil perbaikan. Iya. Jadi setelah daftar pemilih tetap itu kita umumkan sudah di beberapa kelurahan, umumkan di masing-masing PPS. Setelah itu ada lagi tahapan untuk pemilih daftar pemilih tambahan. Ada lagi tambahan? Ada lagi Bang. Jadi nggak cukup sampai DPT tadi, jadi terus lagi ada. DPT itu belum fix ya? DPT masih ada tambahan ya? DPT itu sebenarnya sudah fix, cuma memang dalam perjalanannya menuju ke pemilihan nanti di 14 Februari 2024 itu masih ada perubahan-perubahan, ada, karena memang sifatnya manusia ini kan dinamis, dia ada berpindah ya. Jadi KPU itu tetap memberikan kesempatan, tetap memberikan hak kepada warga negara Indonesia yang memang memenuhi syarat untuk tetap bisa memilih. Cuma memang ada regulasinya, nggak bisa sembarang juga gitu. Jadi setelah yang namanya belum masuk di DPT masih punya kesempatan ini ya untuk memilih ya? Pengertiannya gini Bang, jadi daftar pemilih tambahan itu adalah daftar pemilih yang terdaftar di dalam DPT di suatu TPS. Karena keadaan tertentu, pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Jadi DPTB itu bukan yang tidak terdaftar di DPT, cuma yang sudah terdaftar di DPT, cuma dia dengan keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Apa aja tuh yang bikin dia tidak bisa
apa ya, bikin dia tuh nggak bisa memilih bang. Ya, jadi Yang pasti masih bernapas kan ini ya. ya, lagi anak di luar, jadi syarat-syarat warga negara yang menjadi daftar pemilih tambahan itu yang pertama kan dia harus terdaftar di DPT dulu. Ya, di DPT tadi ya. Jadi syarat-syarat untuk dia pindah memilih itu yang pertama adalah ini ada dua regulasi. Ada yang diurusnya H-30 sampai tanggal berarti sampai pengurusannya sampai tanggal 15 Januari 2024. Oh, panjang ya. Ya, jadi 30 hari sebelum pencoblosan itu harus selesai. Oh, iya. Terus ada yang kedua itu yang min 7 hari. Nah, apalagi? Jadi ada dua waktu yang diberikan. Jadi ada yang harus selesai pengurusan surat pindah memilihnya 30 hari sebelumnya, ada yang 7 hari sebelumnya, sebelum pencoblosan maksudnya. Jadi setelah 7 hari itu sudah nggak bisa lagi ngurus lagi. Dan karena memang harus pasrah sudah itu ya. Ya bukannya pasrah, ada sosialisasinya agak digencarkan sedikit. Wah, sosialisasinya agak digencarkan. Jadi kembali ke tadi, syarat pindah memilih itu yang pertama adalah bertugas di tempat lain. Pindah kerja, tugas kerja mungkin ya, tugas kerja dinas di tempat lain dengan istilahnya nanti pada saat 14 Februari yang bertugas tadi tidak bisa memberikan hak suaranya di TPS yang terdaftar itu. Ya. Jadi maksudnya itu pada kalau misalnya nanti seminggu kan biasanya ada surat tugas tuh ya. Kita ngeliat waktunya tuh. Yeah. Jika nanti pada saat 1 minggu sebelum pencoblosan dia bisa balik lagi ke tempat asalnya, itu nggak perlu pindah karena dia terdaftar di sana. Tapi kalau dia bertugas di tempat lain melewati waktu pencoblosan, ya dia harus mengurus surat pindah memilih. Pindah memilih. Kalau dari bumi tugas kerja ke NASA gitu kan, ke Pluto atau Mars itu kan bisa ya? Bisa ya. Itu yang pertama Bang. Ini ada 9 ini. Wih, banyaknya. Ada 9 syarat pindah memilih. Itu nanti kita tayangkan ya apa-apa di situ. Tapi apa aja Bang? Itu baru satu. Ya. Karena baru satu, masih panjang perjalanan kita. Ya. Kebetulan tenggorokanku lihat juga agak cekat-cekat. Oke. Ini gelas sudah manggil-manggil untuk minta minum aku katanya kan. Silakan diminum, kita istirahat sebentar. Setelah kita minum, kita lanjut kembali. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Iya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Ya, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Kembali lagi kita cuap-cuap nggak jelas, ya kan? Cuap-cuap nggak jelas, tapi yakinlah bahwa isinya itu jelas dan berisi. Walaupun dengan sumber daya yang seadanya. Bang, lanjut lagi Bang. Tadi baru satu syarat ya untuk mengurus DPTB, daftar pemilih tetap tambahan, bener ya? Ya. Daftar pemilih tetap tambahan. Nah, tadi baru satu syarat, ya, gas atau dinas luar misalkan ya. Bertugas kayak saya ini astronot, ya kan, ditugaskan kamu ke Mars, ukur kaplingan tanah gitu kan ya. Ya, yang itu bisa urus DPTB ya. Iya, kalau di Mars yang nggak ada kalau di luar negeri masih ada KBRI. Bisa ya? Bisa. Misalnya ke Zimbabwe bisa ya? Bisa, karena masing-masing KBRI ada. Selama masih di bumi. Oh iya. Syarat selanjutnya Bang. Ya, jadi yang pertama tadi bertugas di tempat lain, yang kedua adalah menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap. Itu bisa, tapi dengan ketentuan memang kita harus menanyakan juga ke kapan jadwal sakitnya gitu.
Ya Bu. Oh, Diperkirakan jika memang mau memilih di sekitaran rumah sakit, nanti kita bisa urus. oh, rumah sakit itu ada TPS juga. Kalau misalnya memang tidak ada TPS, mungkin TPS terdekat. TPS terdekat ya. Terdekat ya. Dan kalau misalnya memang di rumah sakit itu ada TPS ya, alhamdulillah tidak jauh-jauh ya kan. Betul betul. Biasanya sih di TPS terdekat. Terus yang ketiga, tertimpa bencana. Itu juga bisa, misalnya di dalam satu kecamatan, salah satu kelurahan itu mungkin, tapi kita jangan sampai lah ya kan. Di situ ada bencana alam seperti banjir, seperti apa sih, tanah longsor atau seperti apa yang memang tidak memungkinkan di situ buat TPS. Oh, itu bisa pindah ya? Bisa pindah. Terus tadi yang ketiga, yang keempat sekarang menjadi tahanan, rutan atau lapas. Nah, itu bencana juga itu. Ya, itu cobaan ya. Jadi itu juga bisa. Biasanya koordinasinya itu dengan pihak-pihak bagian rutan. Nah, jadi karena memang dari beliau yang tahu kapan jadwal yang bersangkutan itu bebas gitu, seperti itu. Terus yang kelima, penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi. Nah, itu juga bisa dibuatkan mirip sama rumah sakit tadi ya? Ya, panti sosial dan panti rehabilitasi itu bisa juga dibuatkan surat pindah memilih. Bisa ya? Bisa. Terus menjalani rehabilitasi narkoba. Itu juga bisa. Yang mirip-mirip sama yang sekolah di LP tadi lah ya? Ya, betul. Terus yang ketujuh ada bekerja di luar domisili. Nah, ini maksudnya ini ya mungkin kalau yang bertugas tadi itu mungkin dengan waktu tertentu ya kan. Tapi kalau bekerja di luar domisili itu berarti mungkin tidak dengan waktu tertentu, memang sudah tetap mutasi gitu. Mutasi dalam bekerja. Oh, itu bedanya sama poin pertama tadi ya. Kalau bertugas tadi itu punya waktu untuk dia balik lagi. Kalau bekerja di luar domisili ini mungkin dia sudah dipindah tugas keluar dengan jangka waktu yang agak lama, udah lewat masa pencoblosan lah ya. Ya. Oh iya. Terus yang kedelapan, menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi mahasiswa. Nah, itu juga bisa. Saya ini mau kuliah di Oxford gitu kan, di Harvard bisa. Ya. Jadi nanti dibuatkan surat pindah memilihnya. Iya. Terus yang terakhir, yang ke-9 ini pindah domisili. Nah, ini kalau istilahnya kalau pindah domisili ini ya administrasi kependudukannya juga ikut pindah. Ya mungkin dulu awalnya di kelurahan Sungai Kunjang, yang kita kan beda dapil tuh, sama Sungai Kunjang, itu bisa ya, bisa dibuatkan. Tapi maksudnya pindah domisili ini mungkin sudah balik lagi ke tempat asal. Karena administrasi kependudukannya sudah berpindah. Yang awalnya dia mungkin terdaftar di Samanda Seberang, dia pindah ke Sungai Kunjang, itu bisa dibuatkan syarat pindah memilih, surat pindah memilih. Nah, jadi ada 9 ini Bang, itu yang H-30. Atau dengan kata lain itu pembuatan suratnya itu batasnya tanggal 15 Januari 2024. 30 hari sebelum masa pencoblosan. Ya, itu ada 9. Ada kan? Ya. Nah, kalau yang tadi ada lagi tuh dibilang 7 hari. Ya. Jangan-jangan kali 2 ini 9-nya kan? Syaratnya. Enggak juga Bang, ada 4 ini. Oh, ada 4. Alhamdulillah. Yang bisa diurus sampai 7 Februari 2024 itu ada 4. Ada 4 syarat. Nah, yang pertama bertugas di tempat lain. Nah, jadi selain tadi ya, selain min 30, min 7 juga bertugas di tempat lain masih bisa kita akomodir untuk pembuatan suratnya. Terus yang kedua, menjalani rawat inap atau sakit. Oh iya, itu tadi mau saya tanyakan juga sebenarnya. Kalau sakit itu kan kita nggak tahu nih, ada jadwal kan ya? Iya. Entah
jauh-jauh hari atau diprediksi sembuhnya 3 bulan, kayaknya 1 bulan sudah sembuh. Ya, Nah itu kan nggak bisa prediksi. lebih Masih ada ini Iya. kesempatan ya. dia didekatkan dengan hari pencoblosannya. Nah, jadi masih bisa tetap diurus. Jadi 7 hari masih bisa kita layani untuk surat pindah memilih. Pindah memilih. Terus yang ketiga tertimpa bencana. Mm-mm. Nah itu juga -7 juga bisa. Terus menjadi tahanan rutan atau lapas itu juga bisa H-7. Jadi ada 4 kategori. H-7 itu batas terakhir ya untuk Iya. pengurusan. Batas. Kalau lewat dari itu Bang, ada lagi nggak H-7? Tadi kan H-30, H-7, atau ada H-1, H-2 nggak ada ya? Kalau di bawah H-7 nggak ada Bang. Nggak ada. Nggak ada. Karena memang harus kita harus kita data, harus kita masukkan ke sistem dulu. Kalau misalnya dia H-1 datang untuk ngurus, kapan kita membuatkan suratnya? Ya, gitu. Kan kapan Bingung ya. surat? Iya. Jadi dibatasi H-7 H-7 batas terakhir. batas terakhir. Oke teman-teman, kebetulan kayaknya aku lihat ini abu rokok semakin panjang, sudah kayak dupa ini kan, nggak dihisap-hisap, kasihan juga ya kan. Berhubung rokok ini mulai mahal, jadi jangan sampai itu dibiarkan tidak dihisap dan dikurangi. Setelah ini kita akan kembali membahas, kayaknya udah mulai makin masuk ke inti, makin menarik ya kan, pembicaranya sudah habis syarat. Ini biasanya langsung apa sih, habis ini kita akan bahas untuk apa sih fungsinya DPTB, DPK itu apa sih. Saya juga bingung, DPTB, DPK, saya tahu BPKB ya kan, tahunya kan STNK ya. Bisa masuk pegadaian tuh. Ya, itu. Apakah yang ini juga bisa ya kan? Ya setelah ini kita akan kembali lagi. Kita lanjut, kita rehat jenak. Bu, 14 Februari ya. Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cekdptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Setelah syarat-syarat tadi kita bahas, ini juga air sudah mulai berkurang di gelas, ya kan? Kita akan masuk tadi syarat DPTB ada 9, Yang 30 hari. yang batas pengurusannya 30 hari ya. Iya. 30 hari sebelum masa pencoblosan. Ya. Dan ada yang 4 syarat tadi ya. 7 hari. 4 syarat itu H-7 di atas terakhir. Nah Bang, tadi kan sudah kita bahas syaratnya. Siap. Kita bahas di awal itu apa DPTB, apa DPK. Alhamdulillah sudah mulai tercerahkan seperti lampu LED. Sekarang kita bahas, nah untuk mengurus itu barang-barang itu, ya kan, DPTB, DPK itu apa sih yang perlu disiapkan? Ya. Jadi untuk mengurus surat pindah memilih itu ada dokumen pendukung yang memang harus disiapkan oleh si pemilih tadi Bang. Jadi ada beberapa bukti dukung. Tapi yang pertama yang harus kita cek adalah si pemilih tadi, kita lihat KTP-nya, terus kita harus cek. Oh, wajib pada KTP ya? Wajib. Harus kita cek dulu di cek DPT online. Oh, cek DPT online. Ingat ya, cek DPT online. Karena memang syaratnya menjadi DPTB, dia harus terdaftar di DPT. Oh, wajib itu ya? Wajib. Wajib. Berbeda dengan DPK ya kan, kalau DPTB memang harus terdaftar di DPT. Terus dokumennya tadi, yang pertama tadi kan menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara. Nah, dokumen bukti pendukungnya untuk yang kategori itu yang bertugas tadi itu harus ada surat tugas yang ditandatangani oleh pemimpin instansi atau perusahaan dan cap basah. Cap basah. Itu wajib. Jadi misalnya ada instansi yang menugaskan karyawannya, nah dia biasanya kan memang dapat Surat tugas mungkin ya? Iya. Surat tugas. Nah, surat tugas itu menjadi
dokumen pendukung alasan si pemilih tadi untuk pindah memilih. Begitupun mungkin yang direhab di rumah sakit gitu ya. Ya, kalau yang rawat inap itu surat keterangan dari rumah sakit. Biasanya kan begitu juga yang penyandang disabilitas, rehabilitasi narkoba itu surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi. Iya. Nah, semuanya harus ditandatangani dan harus dicap basah, stempel basah. Nah, itu penting, itu yang menjadi pendukung. Maksudnya itu menjadi lampiran surat yang nanti kita terbitkan, surat pindah memilih tadi. Terus menjadi tahanan itu harus ada surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan. Surat pernyataan yang Keterangan lah ya. ya keterangan dari mereka Yang lagi sekolah di sini gitu ya. si pemilih tadi sedang ada di rutan. Kursus lah ya. Ya. Di rutan. Belum kada Nah, terus ada lagi tadi tugas belajar atau menempuh pendidikan. Nah, itu harus ada surat keterangan belajar dari kampus atau lembaga pendidikan yang ditandatangani dan cap basah. Lain stempel tadi, harus ada surat keterangan itu ya. Ya, surat keterangan belajar di kampus itu dia. Terus kalau pindah domisili itu harus surat dukungannya harus fotokopi KTPL atau KK terbaru. Oh, yang kan cabut berkas kan? Iya, karena dia pindah domisili. Terus tertimpa bencana alam itu harus ada surat dari BNPB. BNPB bisa juga lurah. Oh, bisa ya. Atau juga bisa pemberitaan dari media massa. Oh, cukup pemberitaan media massa. Dari, misalnya nih di salah satu daerah tempat A misalkan. di kelurahan A misalnya ada terjadi bencana banjir, itu ada di media sosial, media massa. Nah, itu bisa menjadi bukti pendukung dia bisa melakukan pindah memilih. Untuk pindah ini. Terus yang terakhir tadi yang sebenarnya bekerja di luar domisilinya itu adalah surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dengan cap basah dan fotokopi KTPL dan atau KK terbaru. Jadi yang bekerja di luar domisili tadi, dia juga harus ada surat tugasnya. Oh, ada tambahan ya, agak ada double lah. Iya, ditandatangani oleh pimpinan instansi, terus dicap basah juga. Cap basah. Karena kenapa semua yang pemilih yang pindah ini kalau misalnya dia pindahnya di berbeda dapil, itu akan berbeda pula surat suara yang dia terima. Oh, enggak sama. Kalau misalnya berbeda, ya kalau misalnya dia berbeda dapil, dia akan menerima surat suara sesuai dengan misalnya KTP-nya di luar Samarinda, dia dapatnya DPR RI, Presiden, DPD itu. Iya. Tapi kalau yang berbeda dapil di tingkat kota Samarindanya ya, misalnya dia bukan dapil pindah ke Surabaya nih. Oh, Surabaya. Provinsi. Iya. Beda nih. Beda. Kalau pindah provinsi itu sudah ya yang dia dapat itu surat suara presiden sama wakil presiden saja. Nah, jadi kalau yang DPD, karena kan DPD itu dapilnya Kaltim. DPR RI dapilnya Kaltim. Nah, itu dia. Oh, kalau beda provinsi satu aja berarti. Kalau DPR provinsi dapilnya Samarinda kan gitu ya. Oh iya, kabupaten kota lah ya. Ya, jadi ada regulasi-regulasi yang memang kita harus ketahui dan patuhi. Nah, jadi teman-teman kalau mau mengurus dipersiapkan dari sekarang. Misalkan ada agenda mau keluar kota, nggak mesti tugas lah ya. Kalau misalnya mau holiday gitu kan, atau mau honeymoon gitu, ya bisa aja kan di tempat sana nyoblos. Asal memang pada hari H posisi tidak di tempat, tidak di TPS dia terdapat. Nah, bisa kan itu ya. Nah, itu dipersiapkan dokumen-dokumen seperti yang disampaikan tadi, dan jangan lupa dicek juga namanya, dicek DPT online tadi ya, seperti yang disampaikan. Nanti kita akan tampilkan di sini. Bang, tadi syarat sudah, terus dokumen yang disiapkan sudah. Kalau sudah syarat terpenuhi, dokumen sudah disiapkan, terus harus dibawa kemana ini, Bang? Untuk ngurus ini harus kemana saya? Ya, jadi
untuk mengurus surat pindah memilih itu bisa dilakukan di KPU kota, bisa Di KPU kabupaten kota. bisa misalnya di Samarinda itu KPU kota Samarinda. KPU Terus kota. bisa juga di kecamatan, di PPK Di PPK bisa. bisa. Selain di PPK, di PPS juga bisa. Di PPS bisa ya. Tingkat kelurahan ya. Ya, jadi si pemilih tadi itu bisa mengurus surat pindah memilih itu di TPS tujuan. Maksudnya tujuan dia mau pindah kemana, Ya. bisa juga di TPS asal. Oh ya, jadi saya misalkan domisili di sini nih. Seberang. Di seberang nih. Saya mau pindah. Saya bisa urus di sini atau di tempat pindah saya. Bisa. Oh. Misalnya Abang Eki mau pindah ke Sungai Kunjang. Nah, itu bisa ngurus di Sungai Kunjang. PK Sungai Kunjang atau di PPS yang domisili Sungai Kunjang. Tidak harus di tempat asal ya. Ya mungkin Karena misalkan tugasnya mendadak nih, berangkat Ya. malam ini gitu kan. jadi pelayanannya bisa di tempat asal, bisa di tempat tujuan. Berarti apapun kondisinya, kita tetap bisa menyalurkan hak suara kita ya. Ya. Luar biasa. Jadi memang tidak ada istilahnya KPU tidak melarang orang untuk tidak memberikan hak pilihnya. Ya. Nah, semua kita atur dan ada regulasinya seperti ini tadi. Makanya ada surat pindah memilih, ada regulasi-regulasi lain yang memang melayani masyarakat yang punya hak pilih untuk memilih tadi. Nah, kalau begini kan jadi tenang ya. Iya. Artinya orang juga mau ditugaskan keluar juga kerja juga enak ya. Terus keinginan atau haknya dia untuk memilih juga nggak terabaikan. Iya. Oh. Tapi memang regulasinya menyesuaikan tempatnya tadi. Maksudnya tidak semua surat suara yang dia terima jika berbeda daerah pemilihannya. Gitu ya, Bang. Kalau cuman pindah gang aja, rumahnya itu pasti dapat full ya. 5 surat suara. Iya, pasti. Wah ya, kalau pindah. Biasanya itu teman-teman PTPS. Di dalam Pengawas TPS. ya, di dalam satu kelurahan itu akan banyak nanti sedikit ya ini. Berarti cukup lewat bisa kelurahan atau langsung ke KPU gitu ya, atau ke PPK tingkat kecamatan bisa mengurus ya. Ya. Dengan membawa dokumen-dokumen itu tadi. Ya, benar sekali. Oke teman-teman, kebetulan ada sinyal-sinyal dari langit untuk kita rehat sebentar. Setelah ini kita akan lanjut lagi ke inti ya kan. Kita kembali setelah yang satu ini. Bu, 14 Februari ya. Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos! Alhamdulillah kita kembali ke studio. Setelah tadi ada si langit, kan ada terkait menyambut. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, session selanjutnya. Kayak tadi kita sudah bahas masalah syarat, terus apa aja yang disiapkan di pendukungnya, kemana tersebut. Dan ini kayaknya ada yang kalau tadi kita bahas itu batas terakhir dalam Hamin 30, Hamin 7 ya kan, DPTB, DPK. Yang saya agak lupa tadi, apa sih bedanya DPTB sama DPK? Syaratnya kan mirip-mirip nih ya, walaupun jumlahnya tuh beda ya. Ada di DPTB itu 9, apa yang Hamin 30 tadi ada yang 9 ya, 9 syarat itu ya, yang sampai saat ini saya juga belum hafal kita. Insyaallah akan saya hafal. Terus ada yang 4. Nah, DPTB sama DPK ini apa bedanya?
Jadi perbedaan DPTB sama DPK itu, kalau DPTB itu daftar pemilih dari daftar pemilih yang telah terdaftar di DPT. Sudah ada di DPT itu DPTB. Jadi daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu, syarat tadi itu ya pemilih tadi tidak bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar. Nah, itu DPTB. Kalau DPK itu adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam DPT dan DPTB. Oh iya, misalkan kebanyakan ini nih angkatan saya yang akan menuju 17 tahun. Ya guys, kan bisa mungkin terlewat atau datanya kan pada saat pendataan dia belum 17 tahun. Nah, itu maksudnya DPK. Bisa mencoblos, bisa. Jadi DPK itu kalau menurut regulasinya itu memberikan hak pilihnya itu dari jam 12 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Sampai jam 1 jam aja, karena memang untuk kita mengetahui dia masuk DPK atau DPTB, kita harus kembali tadi cek DPK online. Jadi kita harus cek dia dulu apakah dia terdaftar atau tidak. Nah, kalau dia tidak terdaftar, itu masuk kategori daftar pemilih khusus. Misalkan memang kan saya mungkin anggaplah Februari nanti tanggal 14 baru 17 tahun. Ya, dan ini tidak masuk DPT. Ya kan, tidak masuk DPT. Nah, yang kalau kita dicek DPT online itu, kayak tadi saya coba pas kita lagi rehat, kan nggak ada nama saya. Kan nggak ada, mungkin karena tidak pada saat masukkan ini nggak ada. Karena usia saya masih 16 tahun. Nah, itu yang cek nanti. Kalau saya memilih pas anggaplah tanggal 14 itu usia saya sudah pas 17 tahun. Jadi penting. Dan sweet subsidi saya penting. Nah, itu saya bawa KTP TPS kan ya. Dan cek, masa saya harus cek lagi gitu kan, cek DP dong, atau saya cukup bawa atau ada yang cek kan gitu atau gimana. Ya, jadi nanti yang bertugas mengecek si pemilih tadi itu teman-teman di KPPS. Teman KPPS itu saya tunjukin KTP aja nih. Ya, nanti teman-teman KPPS bisa ngecek melalui cek DPK tadi, masukkan NIK-nya, penandaan dia sudah terdaftar di DPK atau belum. Jika dia tidak terdaftar di DPT, seperti yang kata Bang Heki tadi, kelewatan atau sudah 17 tahun mungkin kelupaan untuk masuk dalam DPT, itu bisa memilih nanti pada saat jam 12 sampai jam 1 siang, jam 12 sampai jam 1 siang. Cukup bawa KTP elektroniknya dia. Ini semua difasilitasi ya, sini nggak usah takut untuk tidak bisa tercoblos. Ya, semua diakomodir lah istilahnya. Yang penting harus sesuai dengan syarat hak pemilihnya dia. Dan mudah-mudahan DPK di Kota Samarinda khususnya seberat 0 ya. Jadi habis terdata. Itu harapan kita semua itu, biar nggak ada DPK ya kan. Ketakutannya juga kalau misalnya itu pajak kan DPK-nya surat suara cadangannya nggak cukup. Nah, itu juga kacau juga, nanti dia pakai surat suara apa dia mencoba sih kan. Dadakan nih ya. Coblos dadakan. Ya, dadakan dia. Kalau memang di setiap itu ada 2% cadangan. Ada ya, betul. Ya, kalau misalnya memang di satu TPS itu tidak istilahnya habis suaranya, itu bisa di TPS terdekatnya lagi diambilkan atau si pemilih tadi kita arahkan pindah ke TPS. Tapi kan ini enggak rasa kok misalkan ini habis pesta kan ada tuh di data atau ya ada. Masih bisa juga selama suara itu sih masih ada. Iya. Oh iya. Jadi itu tadi bedanya DPTB dan DPK. DPTB terdaftar di DPT, DPK tidak terdaftar sama sekali. Ya. Oh iya itu.
Oke, Bang. Terima kasih banyak. Atas penjelasan. Nah, ini satu lagi, Bang. Sebelum kita akhiri perbincangan kita yang sangat luar biasa ini. Tadi dibahas batas akhir ya, sahabatnya berpublik. Nah, ini mulainya kapan sih? Itu kan dari kamera bisa aware. Polisi sudah bisa kok. Anggaplah kita kan sudah, Anda juga nih mulai hari ini atau mulai besok itu pun sudah ada misalnya sudah dapat surat tugas untuk kamu di dinas ke sana. Dan ya, itu mulainya kapan? Sebenarnya sih sudah mulai. Bisa mulai. Jadi kemarin teman-teman dari PPK khususnya divisi data dan PPS kemarin yang ada fintech di KPU Kota, Gintek HB Kota. Jadi sebenarnya setelah itu kita sudah harus buka posko pelayanan. Oh, ada posko. Nah, jadi di PPK, di PPS itu harus buka posko pelayanan dan membuat jadwal piket sesuai jam kerja. Jadi sewaktu-waktu ada pemilih yang mau ngurus surat pindah ini itu bisa kita akomodir. Terus diusahakan juga di posko seperti itu dicantumkan nomor kontak atau alamat yang dapat dihubungi di sekretariat. Jadi teman-teman ini harus bikin posko. Berarti saya kalau bisa mau ngurus DPT, B gitu lah. Itu tinggal datangi posko-poskonya. Jadi kelurahan ada di masing-masing PPS sekretariat PPS, di sekretariat PPK juga ada. Oh, jadi mudah aja ya, susah. Jadi teman-teman mengatur bagaimana jadwal piketnya mereka lah, supaya posko tersebut tetap terisi dan ada pelayanan pemilih TP tadi. Jadi stay dulu ya, terus sampai ada tanya nanti batas ada. Sampai yang min 30 sama min 7. Nah, jadi bergantian saja lah, kan di PP ada 3 orang itu. Terus di PPK ada 5. Nanti gantian saja karena yang menandatangani nanti itu PPS atau yang menandatangani surat. Jadi ini mulai Senin sebetulnya. Ya, Senin itu sudah bisa mengurus surat pindah memilih. Yes. Kalau dia sudah membawa DPTB tadi ya, beri 9 syarat. Iya, benar sekali. Bang, makasih banyak atas informasinya yang sangat penting. Ini juga hal baru untuk kita di kepemimpinan kita. Selama ini kan tahunya cuma DPT, karena itu kan biasanya kalau kita daftar ke TPS, datang ke TPS itu pasti itu petugasnya tuh yang di depan tuh, ya, yang pegang apa tuh data kita. Saya cek dulu ya di DPT, pasti ngomong gitu, makanya familiar sekali DPT, dan ini juga ada hal baru kayak DPTB, PPK. Bisa saya simpul bahwa kita jangan pernah takut kehilangan hak kita untuk memilih. Dan ini semua dilindungi oleh regulasi, Bang. Ya, benar. Undang kan kapanpun, dimanapun. Bukan kapanpun ya, kalau kapanpun nanti belum jadwalnya sudah imroblos dimanapun kita berada, kita bisa memberikan hak pilih kita. Ya, Bang, terima kasih banyak atas kesempatannya, singkat, padat, jelas. Semoga ini bisa jadi bahan edukasi juga untuk kita semua, terutama untuk teman-teman kita semua, penonton setia kita yang terus dukung kita atau subscriber kita terkait kepemiluan yang didata. Ya, ini Mbak. Satu lagi saya buat teman-teman panitia itu jangan lupa setiap ada pemilih ya surat pindah memilih itu harus cek dulu DPT online-nya, cek DPT online ya, terdaftar itu wajib itu. Cek ya, cek dptonline.go.id, cek dptonline.go.id ya. Nah, berarti semua yang kita harus punya kesadaran untuk paling tidak perlu menunggu panitia atau petugas. Kesadaran kita teman-teman semua, ayo dari sekarang kita
sebentar lah itu kan buka gadgetnya selama ada jaringan wifi atau kuota, buka cek dptonline.go.id untuk memastikan kita sudah terdata atau belum. Kalau belum segera dilaporkan lah ya. Tulis. Maksudnya supaya pada saat kita mengurus surat pindah memilih itu kita bisa keluarkan itu surat. Oh, ini ada DPP. Karena kan tadi syaratnya harus terdaftar di DPP. Iya. Fokus juga udah. Ya, jadi sekali lagi data itu kayaknya bisa kita jadikan hashtag cek DPT online. Nah, itu penting untuk kita agar hak suara kita tetap bisa terjaga dan dimanapun kita tetap bisa menyalurkan suara kita. Oke, teman-teman semua, teman-teman kami penonton setia, mungkin sampai di sini. Kali ini kayaknya sudah berjam-jam kita di sini membahas ini. Insya Allah semua ada hikmahnya. Ambil yang baik dan mentasi yang busuk jangan dibuat. Nah. Jadi ambil sisi baiknya yang bermanfaat, silakan diambil. Yang tidak baik atau tidak bermanfaat jangan diambil hati, karena kita semua tidak luput dari kesalahan. Jika ada salah ucap, saya mohon maaf. Kita akan kembali dengan tema-tema yang lebih asik, lebih menarik, lebih kalau bahasa kekinian itu gue banget ya kan. Nah, nggak ada membahas pemimpin. Kita kembali ke episode selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, terus ikutin kami, dan jangan lupa kasih jempol ke atas, jangan jempol ke bawah, like ya, biar itu bisa jadi bahan kami introspeksi diri kami, ya kan, evaluasi. Setidaknya mendukung teman-teman generasi muda untuk terus berkembang. Yang tadi saya bilang coba keluar dari kenyamanan kapok ya. Mungkin itu siap, Bang. Makasih banyak. Ya, saya akhiri. Kita kembali ke Wadah Bekesah Kecamatan Samarinda Seberang di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, 14 Februari ya? Beres ya, Ibu takkan lupa toh. Don, kamu juga ya? Ya Bu, tanggal 14 Februari kan? Cie, 14 Februari. Iya dong, 14 Februari aku mau milih. Yah, 14 Februari ada apa sih? 14 Februari itu saat kita memilih. Kamu juga ya, cek apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih di cek dptonline.kpu.go.id. Rabu 14 Februari 2024. Yuk, kita nyoblos!